Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya manusia itu kami jadikan makhluk terbaik. Namun manusia bisa kami kembalikan kepada sejelek-jeleknya, serendah-rendahnya, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi, tiba di situ hari malam. Kaji awak pagi kini tentu sambungan dan tadi malam. Tadi malam kita membicarakan bahasa belum ada seorang ilmuwan pun, seorang pakar pun, mungkin menuntut ilmu sampai ke luar negeri, jebolan luar negeri, tapi belum pernah kita dengar adanya yang mampu menyatakan bahasa jumlah makhluk hidup itu adalah sekian. Ada. Paling berbicaranya masalah jenisnya. Ada yang berkaki dua, ada yang kaki ampe, ada yang berjalan jauh pari, atau ada yang tampang, ada yang berenang di air. Itu ada. Tapi talapeh dari seluruh makhluk itu nan jaleh tidak bisa dibantah, menyalek satu yang namanya manusia. Itu tadi malam namanya manusia taurang atau kita. Malam sampai bertanyakan tuh, kan iya orang anak kata iyo ambo cameh dulu nama nunjuk ambo indak rewian atau kabur kabar. Dia awak kurang. Nah ternyata dalam sepotong ayat dalam Quran dinyatakan dengan tegas oleh Allah, walaupun di satu sisi manusia itu paling baik, paling tinggi, paling mulia, paling kuat, tapi ada dikatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu walaupun nyo paling mulia, paling tinggi, tapi dalam satu ketika nyo bisa serupa jo teranak, bahkan lebih buruk dari teranak. Nah, baca awak. Manusia paling mulia, paling kuat, paling santiang, tidak bisa dibantah. Di waktu Nabi kita menjalani peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangko paslah tiba di langit yang ketujuh itulah intaha resangko Nabi lah habis sampai di situ. Tahu-tahu Jibril mengecek Muhammad, perjalanan kita alun berhenti sampai di siko. Ado saking keilek kata itu. Cuman sayang Muhammad untuk sampai kata itu, ia jo maaf diminta, tidak bisa mau mantan sampai ke situ. Nah, memanjek lah kata, taruh lah kata, ambo tunggu di siko. Jadi seorang semua kata, iyo, abah mengkau itu. Jibril menjawab, kami bangsa malaikat ndak boleh kata itu. Tapi engkau boleh.
Jadilah, tapi ya janji menunggu apa di sekolah kok tak tentu dia mau jalan pulang pokoknya. Aman tu, apa tunggu di sekolah. Memanjik lah, mengarabai lah Nabi kata. Akan mengarabai besok malam nadas. Ya, mengarabai Nabi kata. Menggapai, mengarabai. Barulah mencogok Nabi tiba di atas, itulah sampai yang namanya mustawa. Itu banyak hadis menyampaikan. Langsung Nabi menyatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Langsung Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang sampai kini menjadi tahiyat dewa di dalam sholat. Lokus kajian tak kasih itu doh. Tapi adalah ada satu tampe manusia bisa sampai, malaikat tidak boleh. Padahal kita menangah kata-kata al-muqarrabun, hamba yang paling dekat kepada Allah. Itu maksudnya malaikat. Tidak pernah bersalah, tidak pernah kotor, tidak pernah berdosa. Tapi manusia bisa melebihi itu. Apabila kemuliaan itu. Ya, di antara alasannya adalah malaikat paling mulia tak pernah durhaka, tak pernah mengerjakan larangan, terus patuh. Memang malaikat itu awal penciptanya untuk patuh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu tidak berlaku untuk malaikat. Dia gih potensi takwa, dia gih potensi jahat. Malaikat tidak ada nyoran cak saya dimasukkan. Tapi sungguh bukan rancak dimasukkan kainnya, memangnya menjadi nerancak, cuman tak sarancak manusia jadinya. Kalau manusia sempat dekat kepada Allah, taat kepada Allah, pasti melalui perjuangan, pasti melalui jihad, pasti melalui usaha. Apa itu? Berjihad, berjuang dengan godaan-godaan yang macam-macam. Condong mata karena rancak, condong selero. Ambo rasa gak 2-3 lah do pemikiran awak. Beramini le kami nunggu. Mungkin ada tu. Kalau nak buat ya mula terletak kan. Cuma apa-apa asal tak lelah capek nak tagak sagan awak. Ada tadi itu sebelum orang duduk lah dia ambil. Kan itu. Itu sehingga melalui perjuang yang bukan main. Itu manusia. Tak perlu ambo tanya wana ibu-ibu tu dong. Karamia wah dari segala pelosok datang. Dari seluruh dunia datang pergi ke Kalorjian. Ada dari Nurul Iman Selayang. Ada dari Bukit Surongan, ada dari Gunung, ada dari Tauhid. Malewa aja ke Majirami Pak Ambo. Ada dari Kota Katia. Tapi semua sadonya tu. Cuman frekuensi saja nama bedanya. Khusus ibu-ibu lah dulu sebenarnya Pak ya belum. Kau ada kelompok arisan majelis taklim segala macam. Nah sekali itu agak rancak baju kawan datang. Kan dia agak menangyang di kudu ke seketik. Ada nak baca lihat saja. Ada sampai bertanya, bila beli baju berasa baju. Beliau tanya. Malaikat tidak ada itu. Jadi manusia menjadi baik, manusia menjadi elok, terus berjamaah khusus di jihad umpama. Itu pasti melalui perjuangan. Sehingga bila nilainya 9, malaikat nilainya 9, maka manusia bernilai 9, lebih tinggi haragonya kok malaikat pun bernilai 9. Itu caranya. Pada kemuliaannya manusia. Tapi di sisi lain, bisa lo manusia kok jatuh. Kalau bayunya sama jok taranak, tapi malah lebih jatuh dari teranak tu. Apa di? Lebih jatuh dari teranak. Ada binatang buas harimau namanya. Manusia bisa lebih buas daripada harimau. Singo lebih buas daripada singo. Dulu ada namanya di TV flora fauna siarannya tuh. Binatang-binatang saya. Kalau kini ko wild, the wild. Nam celiak tentu nendak dah salah tu itu lah. Wild. Diceliak harimau, diceliak singo di situ. Nah, sejauh yang ambo ketahui baraja ambo dulu sangke di baraja di Umadia. Binatang buas sejenis kucing, singa, harimau itu
Itu 80% hidupnya adalah untuk tidur. Hanya bangunnya 20%. Kapan itu harimau, singa, kucing itu bangun? Kalaulah lapar. Kalau dia sudah kenyang, dia tidur saja lagi. Makanya bisa menghabiskan waktu 80% 24 jam tu untuk lalu saya. Nah, jadi kan tak mengadu mana hanya lalu. Tapi manusia biasanya ada kelompok geng agak bertiga, agak berampe, maliang menjalang pi mencilok, maka lamanya lu. Sudah makan, makan tak lu rupai, baru pi turun lapangan. Indah hanya sekadar itu. Ada kambing 10 ekor dalam kandang dimasukkan singo. Laparnya bukan main singo tadi, nyomakan seekor yang salah. Dan 9 lah jalan-jalan saja. Itu halim singo lapar tu. Kalau manusia lapar dimasukkan ke dalam kandang kambing 10 itu, agak Pak Bibu. Habisnya ke 10 ekornya kambing. Bahkan jo kandang-kandang kambing tu habisnya jo ciri kambingnya selesaian. Aku ada jo man tu pupuak lado de kawan pergi. Abra kawayu. Di waktu bo kelas 5 SD engke siswa pernah dibawa orang kayak bo ke Padang Manateh. Padang Manateh itu itulah pasti payah buah. Rupanya di situ banyak peternakan sapi. Sampai kini masih ada. Kecil orang kayak zar apa tu nan jantan pelang kadang tu takut dia nyuka sadoalahnya. Nah, ada nang bagak kayaknya tu. Buat tanya orang kayak kok bagaknya tu ya makannya rumput dia aja. Tak lebih tak kurang. Tapi manusia jahat, manusia bagak indak nasi saja makan. Asam buang saja dapat ibu. Batunya makan. Simin nabirenya. Aspal nabirenya. Kadang simin surau adanya sentuh. Jadi bukan main. Artinya sangat bisa dipertanggungjawabkan kalau mengecek. Kalau manusia ko hino, lebih hino dari binatang. Namun kaji kita malam tadi mengenai manusia, tapi erlewanya tak ke situ. Manusia paling kuat tapi manusia paling lama. Kok kuatnya entah langkah disabui, gajah pun diangkat-angkat dari pulau ke pulau. Bahkan alat berat berarti buahnya angkat dari Jepang ke Indonesia sekali angkatnya, walaupun pakai pesawat, kan manusia. Tapi manusia kau dalam makhluk yang sangat lama, yang sama sekali tidak berdaya. Yang dimakasih, manusia adalah makhluk mu'allak namanya. Makhluk yang tersangkut nasibnya kepada yang lain. Tidak bisa hidup, tidak bisa menjalani kehidupan ini kalau tidak dibantu di luar dirinya. Baliklah ke cerita kayak SD dulu. Kelas 6 lah kurang lebih. Kurang kayak bukan tadi Jawi. Di kampungnya teranak Jawi loh. Jadi di antara tugas rutin anak mbok karajokan sangke itu adalah manyabi rumput. Setidaknya saraji sari. Jadi satu kali pada tumurat manyabi rumput tasarobok dembo di dalam parat koncek sadang malayan. Ada jenis kata itu bukan bertelur tapi langsung melahirkan. Ada jenis koncek itu ada dalam kajian kata langsung melahirkan dia punya telinga sedikit. Kok sadang malayan mah betul. Mbok perhatian sampai sudah. Sampai selesai mbok perhatian. Ada dua nama jadi pelajaran dan rancak mbok sampaikan kepada ibu dan apa kita kasadonya. Pertama dalam proses kelahiran itu nanjaleh ndak pakai bidan aja. Ndak ada bidan. Nang kedua makin lama makin keluar sama aja lah jawab manusia kepala keluar dulu.
Cuman dapat lo pelajaran yang kedua. Tuh setelah lepas dari induknya, anak yang baru keluar tuh langsung melompek ke baru. Nan induk langsung melompek lo ke pun. Mau cari melompek, baru keluar melompek sekali. Induk pun melompek belum. Adu keyakinan dalam benak bo. Mungkin kedua makhluk kan tak pernah boleh. Tapi anak bisa hidup sendiri baru keluar. Itu nanti bayangnya boh. Tidak tergantung kepada induknya. Nyolah bisa hidup surang. Yakin boh itu. 3 bulan sudah itu. Batamula nampak satu peristiwa balik. Tu Jawi yang muka anak leh. Nama pelihara tadi. Amu perhatian sampai sudah. Jo lagi-lagi ndak lo ada bidan. Nang kedua dapat lo pelajaran. Tanya tu Jawi ku setelahnya keluar dari ibunya. Sebentar dijilik-jilik di hidungnya. Ngari. Langsungnya tagak. Langsung saya tagak. Langsung berjalan. Nyo cari se tubuh induknya arah ke belakang. Ama nyusu barang sekali. Kira-kira 6 bulan sudah itu. Etek orang nak lain. Kan kau masalahnya. Yang bermakasih manusia. Aculah Pak Ibu awak tebak saja tu mah. Apalagi ibu lah marah saya daripada anak mah. Berapa lamanya anak begitu bergantung kepada orang tua? Hei. Bara lamonyo anak menyusu orang kaya, menyusu pun tak sama dia Jawi tadi tu, tagak surangnya, babawaan ke susu. Dia gih makan. Dilalukkan, dimandikan, dibaduang. Koncek yo Jawi ndak do maduang anak. Ya. Bahkan kadang lah bisa berjalan surang, lah bisa makan surang, awak je magih makannya baru. Bahkan maaf mengecek, ada je cik je dua lah baru rumah tangga lah je lah bini lah lelaki, awak je bagi makan. Aku cik lah. Kan tak ditunjukkan orangnya. Manusia adalah makhluk tergantung. Makanya malam bos sampaikan kapak kai Ibu Nadir untuk mau ulang 2 kali kini, tapi bos caliak tu kawan nambo pak di malam tak kamalan nampak betul. Kini tu. KCMO, mari kita tinjau secara mendalam betapa tergantungnya kita kepada orang lain. Ada 3 kebutuhan pokok awak. Sandang, papan, pangan. Pakaian, makanan, rumah. Semuanya itu baru bisa terwujud kalau ada bantuan dari orang lain. Kalau tidak bisa. Gua ambil sih contoh cie makan. Bara banyak yang awak makan. Termasuk kini ada petugas dari apa, ada petugas dari ibu sedang membagikan makanan tu. Ya. Tapi tidak usah cameh Pak, dia bo biasanya agak beda tu porsinya. Ya. Agak istimewa porsinya. Jadi apa tu agak damai siapa? Karena ada keistimewaan. Cuma apa ibu tidak usah iri, tentu dia mau membajak agak berbeda dia program itu. Ya. Jadi kalau abu dapat porsi itu, ada ke biaro, ada ke kota ilalang, ada nanti siko, ada nanti bawa pulang. Kalau dia pak tak siko saja. Nah bapak ibu, balik awak kanan tadi. Awak makan. Tentu tak perlu bercerita panjang mana awak. Apa yang harus ada sehingga nasi bisa disuap? Ada sambal dengan lauk pauknya. Dicampur aja nasi dan biasa suap diangkat. Sebelum masuk mulut, cok tanangan sebentar. Tanangan sebentar cari nasi sasuap tu lama-lama. Kemudian diidentifikasi cik-cik. Pertama masuk ke sambal dulu. Kau pakai lado. Tawayang lah dewa. Orang baparak lado. Orang itu. Kau membuat sambal, kau bagaram kau. Kalau tidak ada petani garam, tentulah hamba asal lado. Tampak lidu jong taruang. Kau taruang ya. Sambal buru-buru kau. Kan do taruang itu. Taruang kau nampak lo orang nanam. Dipindah lo matu
Arah kakidas ketek nampak lo ikan ko dilawi betangkok takana lo nelayan dibawanya dorang dari Padang kamari takana lo temberain dengan ngalai ikan. Atu tu mau disama apa itu madok kan nasi kabanu nasi ko dari bariasan bareh bisa berubah menjadi nasi wajib dimasak takana lo pariuk kurang dan kue karena lo api, karena lo kompor, taruhlah mencuci ke istri itu kan orang tukang listrik PLN memasang orangnya memanjek baru jatuh lo seorang patah lo kaki atau yang kedua nah, coba ranong saya sekali nasi entah letak di situ saya dari kunyak selesai abareh tadi asalnya padi ku bajamu tabayang lo di induk menyamu di mungko eler lah masak jamu tadi ditumbuk di eler para orang lo makan rajo di eler lama laleh kudua kawan di miku padi itu asalnya dari sawah sebelum dijamu basabi tabayang lo basabi tabayang lo limpiang menyebik tabi asawah ko masya Allah banyak nan samananya baulah lo dulu bacangku dibajak apa kau dengan kabau asli atau kabau berjapang itu terserah lo lah kemudian nampaklah orang bertanam nampaklah orang membarasihan kadang tu mah bapupuak lo baracun lo lo racun kira-kira bararah tu orang menolong awak baru bisa nasi satu kau masuk ke dalam mulai kok kada pikir-pikir apa ibu patut orang sombong aden bisa baknya den itu kata-kata nang keluar iyo ndak lo ba ada ge dosa gak kadang karena apa karena awak betul-betul tergantung kepada orang lain nah kan nampak depan gaim porsinya untuk apa tu ya sebab masalahnya kalau ndak beda mau minta balik atau alhamdulillah lah itu tentu beda je nak. Bapak Ibu hadirin sekalian, jujur awak mengatakan memang bahkan dengan tidak kita sadari makin menjadi orang gadang awak makin ketek awak nasional. Ambo kini ilmu dia menyetir seorang kan dan tak kemenak leh. Sangke kemenak apa ndak boleh yang macik kayu bulik tu terus. Pintu bukaan tu kadang tas bawa oblot. Sebab status awak agak tinggi. Kini rasailah surang kemampai kami itu. Jadi makin tinggi status awak, makin lama awak nasawana. Pak Prabowo bukan tak bisa, membawa kapal tabang bisa, membawa trailernya bisa, tapi tak boleh, dek statusnya tinggi. Jadi makin menjadi orang gadang, awak makin tergantung awak ke orang nasawana. Awak mengecien awak nasantiang awak na hebat dan tak perlu di kalian padahal awak serba tergantung. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, mendaki jalan nang kadi tempuh kadang menurun kadang mendata. Sudahlah mendaki bebatu-batu baduri pulau. Tapi nan awak tetap ingin tiba di tujuan dengan selamat kalau dapat pun tepat waktu. Maka siambo hidup awak jalani dari dunia. Dan hidup ko kadang tidak jalan data saja dong. Kadang mendaki, kadang malaria. Kok kiat nan bisa kita pakai supaya kita sana dalam hidup. Kok di kesimpulan kaji dapat hasanah di dunia, dapat hasanah di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Tenda di neraka, badan diri masuk ke dalam surga Jannatul Naim. Kan itu menjadi cita dia. Sebab apa ibu hadirin sekalian? Ada orang baru melangkah lah tersiali sekali. Ada orang di pertengahan jalan bakisah tagak. Sehingga orang nak melapih pasang hati mungkin sebentar lainnya tiba, orang nak menunggu mungkin nyalun barangkek kiranya menyimpang tamarajo takamapai. Kenapa? Karena mana tahan godaan-godaan nan basuh di tengah jalan. Sehingga ndak jadi selamat sampai kojuang. Tu mah hari nang kanam kabarnya tamarajo ko basuh di dalam parit lah jadi main. Akan ada orang terjadi bentuk itu.
Nah, aku kiat nang bisa dipakai supaya selamat sampai ke pulau tujuan awak. Hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Jangan sampai gagal di tengah-tengah kehidupan. Ada orang gagal, Pak, Bapak Ibu, nggak nyampai. Sehingga cita-cita tinggi nanawa inginkan adalah husnul khotimah, nggak nyampe. Hanya tinggal mimpi saja. Nah, aku kiatnya Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita, kunci utama untuk selamat di dalam hidup itu adalah banyak kawan. Banyak kawan. Makin banyak kawan makin terbuka selamat, makin seketik kawan makin sulit mencari selamat. Tak berkawan celaka di muka. Sebab ada dua sifat tak bisa tercampak dari diri awak. Tak kalau cik, tak lupa cik. Apalagi bertanggang malam. Kata menangah pengajian aku tak kalau aku. Sedangkan lalu je lupa cilaka dalam menghadapi sesuatu. Kalau banyak kawan, insya Allah tak kalau ada yang kami menyagukan. Tak lupa ada yang kami ingatkan. Tapi kalau seorang-seorang hidup dia bukit tui, kau lalu salah seorang. Kau lupa salah seorang. Jadi lupa dalam mengingatkan, tak kalau ada nama jagokan, bila kalau dia ada kawan mengelilingi awak. Jadi kunci sukses hidup terletak di banyak kawan. Dalam sisi apa saja, aspek kehidupan apa saja. Buat contoh kan Pak Ibu bantu abang kini ya. Borasu awak agak 200 tu kan. Nah, taruhlah awak ambil saja 250 lah. 200 lah. Banyak kang mah. 200 tu mah. 300. Kau saka 300-nya kau elok buang je Allah. Tak ada nambangi kamu sayang kamu sada lain cinta kamu sada alanya. Alah. Itulah kartu asmo cik tu. Bisa 300 hari mau hidup tidak pokok lah jalan tu. Hari pertama datang ke rumah liau kau kawan kau kecil orang bersandar tundak lah. Pak Asam lah. Baca rohnya datang ke rumahnya, beraranga piring bunyi. Assalamualaikum nya betul. Buya, duduk sekali buya lah kasut nah buya. Alah, pak doa saya. Biar buat taruh duduk. Selesai lo makan. Hari kedua pergi ke rumah Daas. Pagi-pagi tiangnya piring. Assalamualaikum. Buya ke rumah buya. Bapak langkana buya ke rumah duduk lah sekali. Alah, Daas doa saya. Biar duduk ya. Nah, selesai kedua. Hari ketiga kamu baca, kau Pak Mursal dulu kan. Assalamualaikum Pak Mursal. Alah buya lah, boleh taragak lah buya tiba ke rumah lah buya. Telah datang orang rumah, mana ibu? Saya bu. Apa kecilnya? Langsung ke belakang sekali. Buya, lah mak awak makan ke belakang sekali. Makan awak, selita kau pari makan kecil apa tu? Lah langsung makan. Lah 300 rumah. Tentu apa buat fikir nang kategori 1 lah. Lihat pertama lihat lah 300 hari itu kan ada masalah tu. Tapi lah mulu ndak besok lepas tu lah tu. Tapi kau sekali-sekali kau baca cari apa edi berado di Gumarang. Ada rewal ke situ. Duduk biar. Ndak duduk ndak malah minta tu pai salah. Nantara lah kan laju itu mah. Jadi Bapak Ibu, pi modalnya cieknya hubungan baik. Hubungan harmonis. Tapi kalau hubungan awak baselingkang pingkang hendak bakal turun ketika bawah bakarusan cara orang kini, jangan naik lah nampak saya marah-marah awak. Kecilnya kanaknya jon sok pintu tu aja. Bak itu ya. Sawak salah jangan ngarengkangnya macam ni. Abah tanya, "Bako ya?" Tu ala naik lagi ke rumah tu cik. Tapi kalau hubungan baik, ibu makin awak bayarkan minum kawan tu makin sanang tiba di hati awak. Tahu ke enggak? Makin makannya di rumah awak makin sanang hati awak. Tahu ke enggak ibu? Di sanang awak buya tu datang ke rumah. Habis nak sambawa dinyo. Habis sambawa dinyo. Anak awak latan lama dinyo. Cuman tentu dia agak je lah gitu nak.
Dia biak nasi sado wajar, dia biak sambal wajar. Kalau sambal pek macam nasi secam buang, nasi habis sambal licin tentu mau pek lorang peninggal. Menyasarin bok singgah kecil orang nak waktu itu lu kecil. Sesuai lo keadaan. Jadi balik awak ke pangka Pak dan Ibu, ndak bisa dibantah Pak. Di dalam komunitas apa saja masdur ma'isyah awak, sumber kehidupan awak, kuncinya pasti banyak kawan. Taruhlah awak mengalih, banyak kawan juga baru. Kami sebagai pembeli atau konsumen melangkahkan kaki pi ke pasar, anan ke kami Bali, pasti kami cari tampe nan kawan kami. Ibu dan kita kasadalannya piak ke pasar sayur. Kau kik suruh tu terminal tu kalau beli sayur segala macam, pasti ibu menduru saja kalangganan hubungan elok. Tak kena ibu tu tak bisa ke dibentah tu. Jadi orang nang ke baju Bali sangat lancar, orang nang kawannya banyak. Orang kawannya banyak. Termasuklah bantu hidup kawan-kawan kami yang di kantor. Banyaknya nyanyi batanggo turun, batasan babawahan, sadualannya ingin maju jadi pejabat. Asianan kada yang kek, jonan banyak kawan. Termasuk pilkada segala macam nama nang siapa ya bu? Hei hai, tentu namanya kawan. Ambo 10 tahun yang lalu ada kawanmu surang namo tak boleh disabian, takut kateragak juga datang ke rumah bacaro, bagi namanya begitu. Pergi bacaro ke rumah. Tak mau baju, tuguk pisangnya secekek kan ala itu. Ambo lah menyapi, zaman calon doang lain. Bagara-gara tu nyo, ukuran badan diri, celiak bayang-bayang. Nak tentu ada sakit Ayo karyanya satu aja. Lah sudah pemilihan legislatif kan. Assalamualaikum bang, yo. Batu cik abangnya, bye. 7 suara orangnya ciknya. 7 suara dapatnya. Mentuanya, bininya, anaknya itu saja. Nah, tu mau kue diri nak lupa. Jadi sajulah judul ceritanya, kuncinya banyak kawan. Kan serupa itu. Nah, kalau banyak kawan, banyak kenal, banyak berhubungan baik, pasti lancar apa saja. Tidak boleh. Dia anak bo agak tersasak mah pulang sanjo esok pagi ke barangkek perlu balanjo ada piti gak 200 sebentar berapa 200 wah langsung sekali. Kenapa kita begitu langsung kasih uang sama dia? Dek kawan lah dipercaya kan serupa itu. Pita sianya tak siawa ada piti juta siapa itu itunya Pak. Jadi itu kuncinya Pak. Nah oleh karena itu manukialah kaji awak kini baca caronyo untuk memperbanyak kawan. Nah sebelum kita kaji caronyo, ajaran Islam tentang kawan banyak pun namanya silaturahim. Ambo menyampaikan kepada kita silaturahim termasuk ajaran agama yang sangat ditekankan. Aku kajian kami dulu kayak di Tawalib Pak dan Ibu. Guru kami menyebutkan Pak Saudi Sulaiman namanya itu. Aku Pak Nasrullah madok kamari ke Pak Sawir Sulaiman sabinya madok kamari. Pedi madok lo kamari ke. Apa ya ler mau kan mau kayak talib tu. Silah artinya hubungan. Namanya jembatan, penghubung. Betapa jembatan itu sangat berjasa. Ada 2 kampung 80 tahun tak pernah berkesapuan, sekarang dibuat jembatan. Lancar hubungannya. Dia ada silah. Itu gunanya awak punya jembatan. Sedangkan rahim ada 2 makna. Pertama makna rahim itu adalah rahim perempuan itu sendiri itu maknanya. Yang kedua rahim itu adalah sakit melahirkan ibunya baru. Nah kita cancang tarah agak ringkas seketek-seketek. Pertama dalam artian rahim perempuan, silah rahim, hubungan yang disebabkan oleh satu rahim. Maknanya adalah hubungan orang beradik kakak. Orang yang keluar dari cik rahim itu maknanya. Nah itu silaturahim namanya. Itu asal makna silaturahim. Hubungan beradik kakak karena dek
keluar dari cik rahim. Apa tu hubungan tu? Hubungan yang tidak akan pernah putus hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Apun yang terjadi, nan adik tetap, nan kakak tetap. Walau mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan, mengecek kakak kadik mulai dari kini wang tidak dia adalah di mulut bisa, tapi faktanya tidak bisa. Amak wak cik sampai keluar wak cik. Artinya apa? Hubungan tidak akan pernah putus. Al-arham, hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahim. Nah, kalau Allah beradik kakak bah dituntun dek Quran. Laisa alaikum junahun an ta'kula fi baiti akhihi. Nah, kau kaji Pak Pian kau. Tidak ada dosa bagimu jika kamu makan di rumah saudaramu. Kenapa? Karena adik punya hak di kakak, kakak punya hak di adik. Ada dia awak seorang tinggal di Palembang. Dah bola anak kemari ko kakak-kakaknya lah teragak bersuah ko. Barangkek ke Palembang berampek beranak. Seminggu di situ di rumah adik. Maka adik tak boleh bilang sama kakak, bila dah aku pulang besok. Berarti lah seminggu dari si koma itu setelah aku berakad lagi lah. Tak boleh tu. Sebab haknya ada sama kita. Atau inyo pulang kampung di Rayo, 5 harinya di rumah makan minum di rumah awak. Jangan ada besok pulang barangkali lainnya Palembang dulu kerja banyak mah. Jam berapa? Jam berapa pesawat tu? Pesawat jam 8. Oh berarti subuh-subuh. Nah itulah dah cak selesai malam itu sekali seminggu mulai hari berada si kota kali salah 2. Berada karena itu agi selawat dari sana. Ndak boleh begitu. Boleh ada. Karena hak ada kakak ada semua dia, hak dia ada semua kakak. Alhamdulillah summa alhamdulillah awak lembaga orang Baradek di Minangkabau ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah kalah kita praktekkan. Kalau ada kawan singgah ke rumah awak memantang nyopai sebelum doa dia makan. Kebitu dia awak. Dewa lu rasanya jauh-jauh kamu nak makan tak boleh pai makan lu. Kebitu dia awak. Makan lu kalau pai tinggal sel piti barangnya kan tak ada. Kalau awak praktekkan tu mah. Itu ajaran Islam tu. Nah, artinya apa? Itulah filosofis orang beradik. Kakak boleh makan memakan. Hubungan yang tidak akan pernah putus. Nah sekarang Islam memerintahkan fal yasil rahim. Hubungan silaturahim antar kaum muslimin. Maknanya adalah anggap sesama Islam ko beradik kakak. Itu maknanya. Makanya pedi bersuari di Gomarangnya lah ya. Saya minum bos sekali. Sebab barat diadap beradik kakak kontan. Itu mana? Makna yang kedua, rahim itu artinya adalah sakit hendak melahirkan. Tertuju bertanya kepada ibu, sebab ibu enam pengalaman. Itu mah lapue daripada anak. Iyo sakit melahirkan tu bu, sepakai mengecek ni yo. Apa mah tentu pak? Iyo sakit melahirkan, menyabung nyawa, memaki terbirit-birit antalang kiri baca, bahkan ada maaf dengan cek, ada langsung pergi tak kembali disebabkan melahirkan anak. Kadang sampai hari-hari anak di pintu tak mau keluar, kan dipangan. Sampai basesar selek. Oi, entah berapa puluh perempuan yang berangkat langsung wafat ketika melahirkan anak. Kadang langsung jo anak-anak, kadang anak selamat ibu pai. Bukan main. Rata-rata perempuan melahirkan anak pertama menjerit itu. Oh dia dah nak taluk sudah kolera. Walaupun lahir lo 5 sudah itu. Tapi rata-rata setiap melahirkan itu jeritan. Kenapa? Sakitnya enggak tahan. Pertanyaan yang perlu dijawab. Setelah menan sakit indak tabadu nang kadibaco sampai ke utak sakitnya. Tapi setelah anak tiba di luar, kama sakit tubuh hilang. Boleh hilang, alhamdulillah. Sudah diberahsiakan dek bidan ataupun dukun segala macam terserah bah kebiasaan awak dia gian anak kawak. Rasa sakit nanda tak tahan ditukar seketika itu saja oleh Allah dengan rasa cinta dan sayang yang bukan main. Dia ambil tanah tadi bahkan menangi haru begitu rupa, dicium anak segala macam.
rasa sakit lah hilang begitu saja. Alum pernah terangar oleh Pak Di, ada anak seketika dia agihkan kehidupannya langsung itu dek garang-garang tadi besok mati dan ndak ada itu. Ada ndak nabi itu? Ndak ada dong. Dek garang-garangnya menyambung nyawa dan awasang jaeang kan ndak ada. Tapi diterima apa adanya, rasa sakit dirubah atau ditukar dengan cinta. Nah Bapak, ada jamaah awak di jihad, namun nak lu boleh sabut. Bu, bana tang bu jihad lah 2 bulan nak nampak bu. Malih pun terompa mau hilang setuju. Maliang sebanyak, tang boleh deh. Kira-kira berapa sakitnya sandal jepit hilang ketimbang sakit beranak? Coba jangan. Kok selemah itu mental kita? Ambo mengaji ada di balai 1 kok Pak. Cuman Mas Haji beda, Mas Haji awak di situ tonggak kok. Awak kan banyak tonggak awak Pak. Bisa berbagi tonggak, berbagi tiang. Di situ tonggak cie tengah Mas Haji. Jadi sumber cakak. Ambo mulai dari awal mengaji, mulai curiga apa ibu nombor 2 kok menyambuk sebab kok pasti bakal usaha orang. Sudah semayang Isya sambil mambiana iya kan wak di guru munir di pengurus bertanya apa? Tanya cepat ibu tu nyosadang tagak kan nampak lah tuh. Iyo ya nyola sebulan nak kesapuan mah. Bapak nak kesapuannya apa? Itulah buaya warna lucu. Baci rabu itu enggak. Tuh nak seorang tuh Teh Ani tu. Nyo datang dulu pas tiba di masaji orang lunado cik Allah jalai macam lihat ke dalam masaji. Ale lunado le. Painya masuk ke dalam lah tantas dia kayak tunggak tu. Baso kininya baboking namanya tu. Baru ambil ulu. Malulah ni baru 2 kan 2 jam lah maunya mah. Nah. Sadang baru 2 tiba lo tek timah. Masuk lo ke dalam saji orang lu nado lihat tunggak ado tas lah batas mah dek ndak ada orang bambiak tas sudah pindah pe lain batu kajo tas awak sadang bagara masuk TNI tu pindah tu tas dan boh lama saya capek le tibo tek ku bambiak tempe den Allah boh itu ndak kesapuan. Pertanyaannya adalah barabana sakit dipindah tas dek kawan dibanding yang sakit beranak. Itu. Makanya silaturahim perginya ke situ. Nah kalau seandainya Pak dan Ibu dan ndak disapu nyonyo cuek kaden nyobarale dan ndak diundang, belum seberapa jika dibanding dengan sakit melahirkan Bapak Ibu. Kadang kawan lupa melulah kalau barale dek banyak. Maafkan saja. Akan serupa itu. Kok sampai balari-lari dan sembahyang subuh dan ia mana khusuk pergi tadi dek kau. Tiba di magari tak selesai sembahyang dulu. Begitu palasi itu sebelah kida ada rupanya. Apa kok sampai itu? Apa-apa nalah sakitnya dibanding dia sakit malah melahirkan. Cuman Pak Batua mengomongkannya sangat gampang, mempraktekkannya sangat sulit. Amboyo ya bara sedia gira sakit di tenalah bisu apa di mokan sedang wapari di buya apa. Iyo mbo terima saja. Bak kecik kaji buya ikhlas sewa. Tengah 2 bulan sudah tu mengaji lu ke situ bapak di pak. Kalau ya padi palasi cengah. Langsung kali. Ka awahnya don. Akama sabar. Memang mengomongkannya gampang tetapi mempraktekkannya sulit. Nama kon Nabi kita menonton ado ampe macam ubek mujarab. Nah, buka catatan. Bila nan ampe kau makan cik sari sehingga ampe sekali makan, pas makan dua, insyaallah sakit taubek. Nah, itu caranya kok. Sama je bintang 7. Kalau macam makannya tapek, disiplin, insyaallah sakit kepala baransua. Kece di kuli bintang 7 itu kan ada tersurek itu dewasa 3 kali sehari semugi sudah makan.
Ada minum dah 7 bungkus sudah makan 3 kali sehari. Tambah sakit kepala lagi. Ada 4 macam. Pakai pagi, pakai tengah hari, pakai sore, pakai malam. InsyaAllah awak selamat dari nan tadi. Artinya tu kiat menjaga silaturahim. Mana nampak macam kiat menjaga silaturahim? Pertama, hendaklah awak di tengah hidup menghiasi diri dengan sifat ta'aruf. Itu pertama, ta'aruf. Ta'aruf ko dua pak, ke diri dan keluar, ke dalam dan keluar. Ke dalam, wa harus sadar siapa. InsyaAllah selamat pak. Saja profesi di masa berado sadar pak. Ambo Buya Alizar, Ambo Buya. Karena di Ambo Buya tentu tingkah perangai Ambo ke diperhatian. Sadar mo tu. Mako jalan yo mana perhatian, kama apa ia harus mana perhatian. Sekali lancong kaujian semua hidup. Sadar mo tu. Mulai awak berangkat dari situ. Awak akan mengalih, caliak diri dulu. Awak sakit kulit dek kadar. Awak akan mengalih besok kau do kawan manggil barang mah. Ngalih, ubek sakit kulit. Ubek sakit kulit sekali pakai licin, ubek sekali kulit sekali pakai licin. Awak saya beriang. Tu nama orang Bali dah. Habis itu caranya. Jadi awak kaji diri awak dulu. Baik kapuak, sekali makan kapuak, sekali makan kapuak. Inyo sekuri rencang. Sangka mali. Itu tak sesuai. Di kana diri dulu. Siapa? Sehingga kalau awak orang Semando, kau tempat duduk awak. Tapi kalau awak mak rumah, kau duduk awak. Tempat duduk orang Semando, tempat duduk mak rumah. Tempat duduk orang Semando melakang ke bilik, madok ke jendela. Sampai duduk nenek mama membelakang kalaman madok ke dapur, madok ke bilik. Tu punya filosofis, tak jambahannya saya terus. Nenek mama duduk membelakang kalaman. Nampak bilik kemenakan, nampak dapur di sini. Labara orang kemenakan sampai kini, lai kau dapur berasok juga. Tu maknanya. Awak sebagai orang Semando apa di tempat orang? Membelakang ke bilik, madok ke jendela. Membelakang ke bilik, labara pasukan di belakang. Madok ke jendela, di mana tanah baru kau buat rumah. Itu maknanya. Jadi ada posisi wak. Assalamualaikum, terlalu banyak saya di mungko bilik kemenakan. Wah mama, mundur ke belakang. Tekan tu ada tiba di bilik kemenakan. Tu nak masuk tu. Jadi ta'aruf, kenal diri awak. Dan kenal pula nan di luar awak, jok siapa sedang berhadapan. Baik situasi keadaan maupun situasi dirinya. Kalau awak mau tahu si pontuang jala digawikan yang tidak sebentar mentang awak bercincin. Ada ndeang nyo pontuang tibu hati kemana cincin ke dipasangnya. Itu dia awak itu, awak kenal. Kalau kawan mau tahu waktu sange obi panciang supaya nyo semangat mau tahu awak tanyuan mamanciang petangko di situ kadang-kadang ikan lah tarak telingo itu sana jawab minum buat perai sudah tutup. Anyo mamanciang kasukuannya. Ada notulen rusak lah bola-bola itu bang noriang tu. Tentu dia bola-bola tu. Itu kecilnya. Jadi awak harus tahu siapa di bungku awak. Ibu terutama mau tahu dia tak timah sebelah rumah. Anaknya beranam paling tinggi sekolah anak kelas 2 SMP. Abarampe anaknya ngalih pregedet. Ibu tangganya alhamdulillah anak bo pada usia balimo dokter kelimanya. Tu malah laki dokter lakinya 10 orang dokter di rumah bo gini. Alhamdulillah. Tentu manangnya mana. Jadi artinya kenal wak keluar. Itu namanya ta'aruf. Kalaulah bantu itu insyaallah selamat. Selamat ya, Pak. Nang kedua setelah awak tahu mengarti maka nang kedua ubek silaturahim itu adalah taqabul, menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Oh, sebelah rumah boh kepanjangan. Awak lah tahu sejak dimulai. Nya di rumah tu balimonya. Anak apa ibu mentuo seorang limo. Awak tahu tu anaknya pakak, mentuonya pakak, lakinya pakak, nyo pakak lah. Tentu heboh sebelah tari. Tapi awak lah mengerti nak masalah ada. Satu kali anak nampak kak ko gale kak bagaimana kau bau kadang
Orang ke bawahnya. Lalu orang ditanya orang, jangan kadang ke bawah ya. Nyo lari pulang. Tiba di rumah kecil kaya, ya ke bawah dia go dia orang. Nyo pakak kok. Ke bawah dia go orang. Nyo buka cuek pinggang dia nyo lambui anak ko. Biru-biru anaknya lambui. Sudah makan minta nasi doang kecilnya ya. Marawal anak. Ketika anak ko marawang keluar lo bini jo mentuonya dari dapur. Pakak lo keduanya. Anak lu lambuinya. Kecil mentuon de tambarain kalau mencari bini tamarin cele ndak talok mau ngadang cucu le. Jadi ndak ada nyambung. Anyo tetangga aja, di malu mesti ada, Wak. Karena Allah mengerti, karena Allah paham. Jadi Bapak Ibu yang hormati, takabul, terima apa adanya. Mulai dari lapisan yang paling dekat. Suami terima apa adanya. Adik kakak terima apa adanya. Tetangga terima apa adanya. Insya Allah kita akan selamat takabul. Sebab tidak mungkin orang banyak bak kata awak kasa doa aja. Kullu nafsin ala syakilatih. Setiap orang itu punya kecenderungan masing-masing. Takabul. Dia nyo datang ke rumah awak acok nyo ndak bagi gigi, yo apa banyak menyediakan raga-raga. Tiba-tiba nyo tak raga-raga, tiba-tiba dah tak raga-raga. Bilanya tu, wak malay wak mak tu datang ke rumah, diletak wak tak nyo rosok dah. Anu kalau tak kacang goreng jo kerupuk. Den ndak nyo salah tu. Satau den gigi nyo ciek le tu. Awak nak takabul. Terima apa adanya. Lah, itu yang kedua. Yang ketiga, takarub. Apa itu takarub? Berusaha menyesuaikan diri. Awak pi baralik sairiang dia nyoba jalan, jalannya sangat lambat, disesuaikan diri awak dia nyo. Kalau inyo lambat awak capek, diri dah awak tarambau malah inyo. Nah bedanya suami istri kan disuruh aja takarub, berusaha mendekatkan diri. Jadi hari Senayan dipanggilnya dia mana? Yo ma, ku sepatu siapa? Ku sepatu dah kok ma. Bakok di sawah dapat dorang aja. Yo barangkali tu mah patang. Wak baralik kan lalu ke pematang sawah ada jarak 300 meter. Udah kau lambat, tu iri selai je. Tinggal sepatu laki situ. Tu nak pandai takarub namanya menyesuaikan diri. Jadi kalau nyo, ia kan ada ya cik-cik pak. Bini panggageh, laki ele ulah urabi. Ada tu. Mandi pukul 8 setengah sabale habis sudah. Makan 2 jam. Bini kau segala capek ada tu. Menyusun anak. Alah, tak selesai habis sudah. Segala capek. Itu kalau bertahan bantu tu tak bisa terlepas. Rarak jadinya tu, mubar tu barisan. Apa caranya? Takarub, berusaha mendekat. Laki dia nasihati oleh mama. Waang segala ele bini yang panggageh, baraja capek seketek. Abi tu lo anak di bawah dia ranggeknya. Laki kau ele jangan capek nak berjalan. Palambe seketek, awak tamunya di tengah gitu. Abi tu. Itu namanya takarub. Terakhir, kalau nyolah saling mengenal, kalau nyolah saling menerima, kalau nyolah saling berusaha menyesuaikan diri, tinggal nang kampele. Ta'awun, kerja sama, tolong menolong, isi mengisi. Insya Allah silaturahim bisa. Bakal kerja sama isi mengisi. Mentang-mentang memang di dalam rumah adalah urusan bini, memasak, membuat sambal segala macam, bukan berarti laki tidak boleh buat sambal. Urusan di rumah kok mengasuh anak, mandian anak, mencebokkan anak, menyapu rumah, membuat sambal, masak nasi, buat sayur, urusan bini. Iya tu. Nan laki menteri luar negeri mencari makan di mudik ketika bawah. Tapi sewaktu-waktu harus saling kerja sama. Sakit bini. Kalau di Bali 2 kali lipat pengeluaran jadinya. Jadi masing-masing kerja sama. Kalau nampak macam tu awak makan pagi pelnya, makan tengah hari, makan siang, makan malam, silaturahim insyaallah akan bisa jalan. Jadi Bapak dan Ibu yang hormati,
Kalau takwik tentu awak menyuruh, sudah itu awak pai. Karena lah masuk waktu suruh, awak solat langsung awak pai. Nah mengaji awak sudah sampai di situ. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.